Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang Microsoft Office Excel, masih sama pembahasannya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi logika, di mana fungsi logika di sini berfungsi untuk melihat sebuah kondisi berdasarkan kondisi yang ada. Nanti hasilnya itu melihat berdasarkan dari kondisi, entah itu kondisinya benar ataupun kondisinya yang salah. Nah, biasanya untuk studi kasus yang sering digunakan, nah di sini ada contoh penilaian dari beberapa siswa. Nah, di sini menyatakan sebuah keterangan, di mana yang pertama yaitu ada fungsi logika tunggal atau if tunggal. Jadi if tunggal di sini berarti hanya terdapat dua kondisi di dalamnya. Yang pertama ada kondisi yang benar, yang kedua kondisi yang salah. Nah, untuk studi kasus nilai biasanya itu ada keterangan lulus dan tidak lulus berdasarkan dari nilai yang ada. Oke, untuk mengisi keterangan, di sini sudah ada syarat ketentuannya, di mana untuk mengisi sebuah keterangan, jika nilai lebih besar dari 87, maka dia dinyatakan lulus. Jika nilai kurang dari 88, maka tidak lulus. Berarti nilai yang dinyatakan lulus itu nilai yang lebih besar dari 87, yaitu 88, 89, dan seterusnya. Yang kurang dari 88, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, untuk formulasi yang pertama kita gunakan sama dengan untuk awalan formulanya, kemudian kita masukkan if buka kurung. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi struktur yang bisa kita gunakan. Yang pertama logical test. Nah, yang perlu kalian ingat adalah di dalam logical test mengandung operator perbandingan. Nah, lihat keterangan di sini, jika nilai lebih besar, berarti lebih besar di sini merupakan operator pembandingan yang bisa kita masukkan di dalam logical test. Jadi kita bisa lihat dari ketentuan soalnya saja, jika, yaitu if, nilai lebih besar dari 87. Berarti yang kita ambil adalah nilai. Kita klik dulu nilainya, yaitu lebih besar, berapa di sana? Yaitu 87. Nah, ini adalah logical testnya, atau pengujian dari logikanya sesuai ketentuan dari soal. Jika nilai, yaitu E4, di sel E4 lebih besar dari 87, maka dia menghasilkan apa? Yaitu menghasilkan lulus. Untuk memberikan sebuah fungsi string atau huruf, di sini kita bisa gunakan kutip 2 ya. Kemudian kita masukkan di sini lulus. Nah, ini sebagai nilai yang benar, yaitu lulus. Jika benar, maka dia lulus. Jika salah, maka dia tidak lulus. Kondisinya bisa kita langsung masukkan saja di sini. Kondisi terakhir yaitu tidak lulus. Karena kondisinya di sini tunggal ya, berarti yaitu hanya ada dua kondisi, lulus dan tidak lulus. Kalau kalian ingin memasukkan formula lagi seperti yang ada di atasnya, gak masalah, tapi kurang efektif. Jadi kita cukup gunakan yang paling sederhana saja, yaitu lulus dan tidak lulus. Kemudian kita enter. Sekarang kita lihat, untuk nilai 90, dia dikategorikan sebagai lulus. Berarti yang tidak lulus itu ada 78, 87, dan 85. Berarti ada 3 orang yang tidak lulus ya. Kita tarik ke bawah, ya ternyata untuk kondisi yang tidak lulus ada 3 orang. Cukup mudah ya untuk pembahasannya. Di sini bisa dilihat. Nah, di sini kita cukup lihat operator perbandingannya saja. Kalau lebih besar, lebih kecil berarti tinggal disesuaikan. Biasanya itu ada 5 operator pembandingan. Ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan yang terakhir ada sama dengan. Hanya sama dengan. Berarti dia menyatakan sama dan tidak sama. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi logika jamak atau majemuk. Di sini biasanya dikategorikan dengan predikat, di mana ada nilai, ada predikatnya juga. Oke, kita buat dulu. Nah, untuk kategori predikat kita buat dulu ketentuannya sebagai sampel. Nah, biasanya untuk predikat itu sendiri memiliki jangkauan ya, atau range, jadi ada ketentuannya. Untuk predikat C biasanya itu dari 60 sampai 80 misalkan. Kemudian dan seterusnya. Jadi ada kategori 3 saja, A, B, C, bisa kita masukkan. Yang pertama mungkin kita bisa ambil yang paling besar ya. Mungkin 90 sampai 98. Dia kategorikan A. Kemudian bisa kita masukkan 80
Jangan 80, 85. 85 sampai 89. Itu dikategorikan B. Dan yang terakhir, yang paling kecil 78 sampai 84. Dia dikategorikan C. Oke, ketentuan soalnya sudah ada. Di sini bisa kita lihat jangkauannya, yaitu dengan 3 kondisi. Berarti kita gak mungkin bisa menggunakan if tunggal, karena if tunggal itu hanya terdiri dari 2 kondisi. Kalau lebih dari 2 kondisi berarti dinamakan if jamak atau majemuk. If-nya ada banyak, kondisinya ada 3 di sini. Berarti kalau D dia ada 4. Oke, sebagai sampel kita gunakan sama dengan sama, kita gunakan if. Sekarang kita lihat yang kita uji adalah apa? Sama seperti tadi, yang kita uji berdasarkan nilai. Nah, berhubung di sini jangkauan, berarti jangkauan itu dari 90 sampai 98, berarti A. Berarti 90 masuk kategori A ya, 85 masuk kategori B, 78 masuk kategori C. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kan tidak ada keterangan lebih besar, lebih kecil, ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa ambil jangkauan yang paling kecil dari setiap predikat yang ada. Jadi untuk jangkauan yang paling kecil yang pertama, dari predikat A adalah 90. Dari predikat B adalah 85, dari predikat C adalah 78. Kita bisa masukkan di sini jika nilai lebih besar sama dengan, kita gunakan operator pembandingan lebih besar sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena 90 termasuk ke dalam kategorinya. Kalau kita masukkan lebih besar dari 90, berarti 90 nggak masuk ke dalam predikat A, tapi 91. Seperti itu. Oke, kita masukkan kategori yang pertama, predikat yang pertama yaitu 90. Logical test, 90 itu menghasilkan apa? 90 itu menghasilkan A. Selanjutnya, karena di sini ada kondisi yang lainnya, berarti kita masukkan if lagi. If, buka kurung, masih sama kondisinya, E4, sel E4 lebih besar, sama dengan, lihat predikat yang kedua yaitu B, 85. Kita bisa masukkan di sini 85. 85 itu menghasilkan B. Setiap ada kondisi yang terakhir, kita nggak perlu masukkan if lagi, jadi kita bisa langsung masukkan kondisinya, atau masukkan hasilnya. Yang terakhir yaitu C. Tutup kurung, 1, 2. Kenapa 2 kali? Karena if-nya ada 2. Di sini diawali dengan buka kurung yang pertama, kemudian di sini buka kurung yang kedua. Jadi jelas tutup kurungnya juga harus ada 2. Kita lihat hasilnya, enter. Untuk 90, dia predikatnya A. Kita tarik ke bawah untuk melihat hasilnya. Oke, 78. 78 masuk kategori C, 89 B, 87B, 90 100 A, dan 85 itu B. Oke, cukup mudah ya untuk melihat suatu predikat. Berarti kita bisa lihat kalau kondisinya ada 3, berarti if-nya ada 2. Kalau kondisinya ada 4, berarti if-nya ada 3 nanti. Nah, di sini kita sudah menerapkan fungsi logika berdasarkan operator pembandingan, ada lebih besar, lebih kecil, ataupun lebih besar sama dengan. Nah, bagaimana jika kita masuk ke dalam kondisi menggunakan operator sama dengan? Sebagai contoh, di sini ada contoh produk misalkan. Oke, kita masukkan 2 dulu. Di sini ada kode, ada nama barang. Atau nama saja cukup. Oke. Ini sebagai implementasi dari penggunaan operator sama dengan ya. Nah, jadi ini memiliki kondisi keterangan untuk mengisi nama. Jadi jika AP itu apel, jika AG itu anggur. Oke, kita langsung implementasi ke dalam penggunaan fungsi logikanya. Yang pertama, kita harus masukkan dulu sama dengan, kemudian if, buka kurung. Nah, di sini terdapat logical test. Jadi apa yang kita uji di sini? Yang kita uji adalah bagian kodenya untuk melihat hasilnya itu apa. Karena di sini tidak ada keterangan lebih besar lebih kecil, maka secara otomatis kita gunakan sama dengan. Kita gunakan sama dengan untuk menyatakan dia sama atau tidak sama. Nah, di sini kodenya itu apa? Yang perlu kita garis bawahi, setiap kita menggunakan kata berdasarkan alfabet atau ABCD dan lain sebagainya selain angka, kita wajib menggunakan kutip 2, yaitu A, B. Kutip lagi. Oke, jika sel D13 itu sama dengan AP, jika benar, maka dia menghasilkan apel. Jika salah, maka dia menghasilkan
anggur. Kita masukkan apel, titik koma, selain yang itu kita masukkan anggur. Oke, kondisinya cukup jelas ya untuk kode D13. Jika AP dia menghasilkan apel, itu jika benar. Kalau jika salah, dia menghasilkan anggur. Kita enter. Oke, untuk AP apel, kita tarik ke bawah, dia menghasilkan anggur. Nah, kalau AP-nya di sini kita rubah, misalkan kita rubah menggunakan AG, maka secara otomatis di bagian nama dia akan merubah menjadi anggur. Karena dia melihat kondisi berdasarkan kode yang ada. Ya, seperti itu konsepnya. Ini implementasi penggunaan operator sama dengan ya. Biasanya ini akan digunakan juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.